Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Tra. Gua juga jangan lupain gua, oke? Kembali lagi bersama gua, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas sebuah anime yang berjudul itu adalah Wotakoi wa Musukase. Dan di sini adalah tokoh utama kita adalah Narumi Momose. Ya, Narumi Momose adalah pekerja kantoran yang diam-diam seorang fujoshi akut dan ini adalah Hirotaka ya kan. Cowok yang diam-diam suka sama dia bukan atasan, bukan HRD, tapi teman masa kecilnya dan juga teman hobi ya kan. Habisin waktu di game yaitu Hirotaka Nifuji. Minat mereka tuh sama-sama sama otaku, tapi masalahnya mereka juga sama-sama takut dianggap aneh. Bahkan buat ngomong kalau aku suka kamu aja harus ngumpulin XP dulu gitu kan. Ya, inilah kisah romansa dua orang dewasa yang lebih gampang farming rare item daripada ngungkapin perasaannya. Kalau lo ngerasa dunia perkantoran itu ngebosenin, coba tonton versi otakunya dulu. Klik like, subscribe, dan nyalain lonceng kalian. Karena hanya di Traka, kita akan buat alur cerita yang nggak ngebosenin. Dan welcome to Kotakoi wa Musukasi. Tempat cinta fandom dan kantor yang saling bertabrakan. Episode 1. Di awal kita dilihatin seorang cewek yang baru saja bangun tidur. Tetapi saat melihat jam di HP ternyata tuh sudah jamnya untuk masuk kantor. Ya artinya ya kesiangan gitu kan. Dan langsung cepat-cepat dan bersiap untuk pergi ke kantor. Ya ini adalah Momose Narumi. Kita panggil aja Narumi. Seorang yang pekerja yang ramah dan juga ceria. Ini juga hari pertamanya di kantor baru. Karena dia resign dari kerjaan lama karena ada sesuatu masalah di kantor yang lama. Tapi hari pertama malah kesiangan. Alhasil Narumi itu berlari sekuat tenaga buat menuju ke kantor. Sampainya di kantor, Narumi sedang menunggu orang yang akan menjadi rekan kerjanya. Dan namanya tuh adalah Koyanagi Hanako. Enaknya dipanggil siapa ya? Ya oke lah, kita panggil aja Hanako. Si Hanako ini ngajak Narumi keliling kantor dan nunjukin di mana meja kerjanya nanti. Bagi Narumi, Hanako nih profesional banget dan asetnya tuh juga besar banget gitu kan. Aset apa yang kau tulis ini, Kak? Aset itu kata. Masa kau kagak paham tuh? Aset itu kan. Masa kau itu nggak paham? Kau harusnya paham. Ya ngapain kau tulis juga ya kan? Aku juga tahu. Mending kita simpen aja, oke? Nanti takut marah, ada yang marah, oke? Kita dilihatin dua orang pria yang habis rapat dan mau kembali ke meja kerjanya. Dan pas-pasan sama Narumi dan juga Hanako. Narumi tuh ngeh bahwa itu adalah Hirotaka, teman masa kecilnya. Hirta juga menyadari bahwa itu adalah Narumi. Ya Narumi yang refleks tuh menyapa padahal enggak ada niat buat nyapa. Narumi langsung basa-basi ngajak dia makan nanti pas pulang. Mencoba agar Hirotaka tuh tidak membongkar rahasia dari Narumi. Hirotaka pun langsung menyetujuinya dengan mudah ya kan. Narumi berbalik dan ngerasa bahwa dirinya tuh sudah aman. Malah Hirotaka nih tanya pada Naromi, apakah dia masih membuka lapak di festival komik musim panas. Hal ini tuh langsung membuat Narumi makin panik. Ya singkatnya saat pulang ya kan Narumi dan Hirotaka nih ke tempat bar dan bermain game. Narumi juga bilang bahwa dia berpikir untuk membunuh Hirotaka tadi. Ya, Hirotaka nih bilang maaf ya kan, karena dia tidak tahu kalau Narumi nyembunyiin kesukaannya yang berbau hal otaku atau fujoshi. Narumi enggak sangka bahwa Hirotaka akan berada di kantor yang sama dan Narumi ngancam jika dia bocorin kalau dia ini otaku, dia akan bocorin juga semua tentang Hirotaka. Hirotaka nih nggak peduli ya kan karena dia tidak ada niatan buat nyembunyiin hobinya nih sebagai gamer otaku. Ya, Narumi nih nyaranin buat nyembunyiin, tapi Hirotaka tuh nggak peduli sama semua orang. Narumi malah nganggep Hirotaka nih punya pacar. Ya Hirotaka bilang tidak ada dan nanya balik tentang hubungan Narumi dengan pacarnya. Narumi jawab bahwa pacarnya tuh telah memutuskan dia karena dia tahu hobi dari seorang Narumi. Ya, Hirotaka nih nyaranin bagaimana kalau pacaran sesama otaku. Ya, Narumi ogah karena sama-sama pacaran sama otaku adalah hal yang menjijikan. Narumi, sadar diri dong, dia lupa daratan ternyata. Hirotaka bilang kesadaran nol dari seorang Fujoshi. Saat Hirotaka sedang ngoceh, Narumi nih ngangkat kacamata Hirotaka dan bilang, ternyata kamu bukan tipeku. Dan mana mungkin Hirotaka menjadi kekasihnya. Cukup jadi teman otaku bagi Narumi itu mungkin sudah cukup. Rumi juga bilang mungkin Hanako juga salah satu dari mereka dan juga nanya siapa rekan kerja yang bareng Hirotaka tadi. Hirotaka tuh bilang dia sudah punya pacar jadi jangan berharap, oke? Oh, kenapa cinta itu susah ya kan? Karena kurang ganteng. Ya benar sekali ya. 100 untuk kau kah?
Pagi-pagi, Hirotaka nih lihat Narumi yang sedang diajari Hanako cara ngeprint kayaknya. Dan Kabakura nih nyindir, teman masa kecilmu sepertinya sedang berusaha. Ya, dia adalah Kabakura Senpai, orang yang bijak banget gitu kan. Bohong, bohong banget itu kan. Narumi itu berusaha banget hingga ngebuat mesin printer itu kacau balau dan ngebuat kertas berantakan. Bukannya membantu malah memberandakin, dasar Narumi. Dan ya, si Hirotaka nih malah main game saat jam kerja. Kabakura protes, lalu Hirotaka ngasih lihat jamnya. Jam tuh udah nunjukin kalau ini adalah istirahat ya kan. Istirahat siang. Jadi ya bebas mau main apa gitu kan. Narumi yang istirahat tuh melihat Hanako yang mencurigakan ya kan. Hanako adalah salah satu dari, maksud Hanako itu ya, Hanako tuh adalah seorang otaku lah ya bagi Narumi. Dan Narumi tuh gak sengaja ngelihat ponsel Hanako dan refleks bilang Hanasan. Hal itu ngebuat Hanako terkejut. Narumi bilang kayak kenal di foto itu. Lalu Hanako bilang, apakah kita pernah bertemu di event Basara Sengoku tahun lalu? Dan disinilah Hanako bilang tentang penulis yang dia suka, yang namanya tuh entah disensor ya kan, yang kita nggak tahu nama penanya Narumi kali ini ya. Narumi yang benci sama nama kuno itu, tapi itu adalah identitasnya. Dan Narumi bilang, apakah Hanako ini adalah Hanasan? Hanako bilang, benar, aku adalah Hanasan. Pada akhirnya mereka berdua nih jadi makin akrab karena hobi mereka yang menyukai. 2 jam kemudian Kabakura yang baru saja datang tuh langsung datangi Narumi yang memberikan salinan yang udah disusun. Dan Narumi bilang bahwa dia telah salah cetak sebanyak 200 kertas lembar ya kan. Mantap, ngebuat Kabakura tuh shock dan menyuruh Narumi untuk lebih hati-hati. 200 枚 Lalu Hirotaka tuh muncul dan Kabakura bilang, apakah sesuatu yang kuminta tadi sudah kau buat? Ya, Hirotaka tuh langsung berikan lembaran. Ini itu kan. Kabakura bilang, kau ngecek di sini. Lalu Hirotaka tuh mengubah dan mengirimkan lewat surel karena terjadi kesalahan sedikit lah. Waktunya merokok, kata Hirotaka yang langsung pergi. Kabakura sedikit kesal dan bilang, tidak ada imut-imutnya. Hirotaka yang berada di tempat merokok tuh sedang mengingat masa lalu saat sedang bersama Narumi. Dan dia juga mendapatkan pesan dari Narumi buat ke bar karena mau tanya sesuatu. Hirotaka menerima dan menentukan jam 6 sore saat pulang kerja. Dan kita skip waktu janjian. Ternyata Narumi belum menyelesaikan pekerjaannya dan mendapatkan marah dari Hirotaka. Ya, Hirotaka bilang, kau pasti melihat mesos lagi kan? Pada akhirnya Hirotaka tuh bermain game dan Narumi nyelesain pekerjaannya. Pada akhirnya mereka tuh pergi ke bar. Saat memesan, pelayan nih bilang mau pesan apa? Dan Narumi bilang minuman mentah 1. Lalu pelayan bilang, pacarmu mau pesan apa? Hirotaka bilang kami bukan pacar dan tidak akan lebih dari teman. Lalu Hirotaka menyebutkan pesanannya. Narumi hanya bilang menahan tawa karena mana mungkin Hirotaka menjadi pacarnya. Mereka berdua tidak mungkin pacaran karena mereka tidak saling mencintai. Mereka hanya sibuk menjadi teman otaku dan Narumi itu selalu mengacau. Hirotaka bilang, tapi kau tidak pernah salah saat game simulasi pacaran. Narumi jawabnya, ya begitulah. Hirotaka nih mau pulang karena dia tidak punya banyak waktu. Tapi Narumi bilang, tunggu dulu, dia mau sesuatu. Dan sesuatu itu adalah mendapatkan item di sebuah game. Bukannya dapat, Narumi ini malah nggak dapat dan yang dapat malah si Hirotaka. Dan Hirotaka minta maaf, bahkan 2 kali minta maaf. Pada akhirnya mereka berdua tuh pulang larut malam. Narumi bersyukur karena bisa dapat tuh item. Narumi juga bilang setiap perempuan itu harus memiliki seorang Hirotaka yang jago bermain game. Hirotaka berhenti dan bilang, kenapa tidak bersamaku saja? Narumi merasa bingung dengan perkataan Hirotaka. Hirotaka bilang, kamu bodoh ya? Dasar dada rata, Narumi balas, jaga baik-baik mulutmu. Hirotaka bilang, kalau kita pacaran, aku akan membantumu apapun itu. Aku akan menunggumu saat kau lembur. Dan saat musim panas, aku akan membantumu menyiapkan lapak. Dan saat kau ingin bermain game, aku akan menemanimu. Dan Narumi itu setuju dengan tawaran Hirotaka. Semudah itu loh bro ngajak orang pacaran. Masa kalian tidak bisa gitu. Semangat ya Cik ya. Kalau mau dihujat gak apa-apa nih anak ya, silahkan ya, gak apa-apa. Emang gini anak-anak ya. Ya gimana kan nembak musuh coba nembak aja segampang itu masa kalian nggak bisa. Episode 2. Hirotaka tuh bangun pagi dan masih sempat untuk bermain game sebelum berangkat kerja ya kan. Saat ibu Hirotaka juga bermain game ya karena emang banget gitu kan. Gamer banget, gamer sejati gitu kan. Di kantor Narim itu ngasih tahu Hanako kalau dia sedang pacaran sama Hirotaka. Dan Hirotaka juga memberitahu sama Kawakura. Lalu Narumi dan Hanako tuh datang. Hirotaka melihat Narumi dan malah ngumpet karena canggung ya kan.
Hanako bilang, menghindar kayak gitu enggak adil tahu. Itu bisa membuat Hirotaka berpikiran kamu tidak menyukainya. Rumi tuh ngintip dan kenapa malah jadi genre samurai. Kabakura tanya, jadi apakah kalian sedang bertengkar? Hirotaka jawab, tidak, aku tidak tahu juga. Aku tidak ahli dalam game simulasi kencan atau sebagainya. Ya, Hirotaka nyamain ini sama game kencan dong. Cih. Kabakura bilang, bicaralah dengannya. Jangan sampai bertampak negatif pada pekerjaan. Di sisi lain, Hanako tuh cemburu karena Hirotaka bukan tipe yang sering selingkuh. Mau menerima otaku dan dia juga posturnya cocok buat cosplay. Dan yang penting, Hirotaka adalah tampan. Mantap. Lalu, kenapa Narumi tidak suka ya kan? Narumi bilang bahwa dirinya lebih suka tipe kayak Kabakura. Dan hal itu didengar sama Hirotaka langsung. Narumi mau lari tapi pintu keluar tuh udah dihadang. Hirotaka wajahnya kayak marah banget. Lalu Kabakura tuh kayaknya tuh seneng karena menjadi pujaan hatinya Narumi. Hanako bilang, jangan gitu, beri kami waktu sebentar. Narumi hanya ketakutan. Kabakura tuh mau bantah dengan bilang, tunggu Koyanagi, ini adalah masalah mereka, jadi kita jangan ikut campur. Bukannya misah, mereka nih malah ujung-ujungnya berantem dan saling nyuruh pulang. Ternyata Hanako sama Kabakura nih saat SMA tuh mereka nih adalah kapten tim voli yang selalu ngerebutin lapangan buat latihan. Dan akhirnya berantem terus, kayak anjing sama kucing. Narumi manfaatan itu buat lari, tapi udah dicegat di lift sama Hirotaka. Hirotaka bilang, kayaknya kita lebih dekat saat menjadi teman. Seharusnya Hirotaka tidak bilang suka kepada Narumi. Narumi bilang, kapan kamu bilang suka? Kan emang gak pernah, jawab Hirotaka. Narumi tuh meluk Hirotaka dan bilang, rasanya itu canggung banget. Dan aku akan berusaha agar tidak lari saat bertemu denganmu. Karena aku malu, jadi jangan bilang yang tidak-tidak lagi, oke? Hirotaka langsung menutupi wajahnya dan bilang donghai. Narumi protes karena dia tidak tahu apa yang diucapkan Hirotaka. Lalu Hanako dan Kabakura yang masih berantem tuh datang tiba-tiba lewat gitu kan. Kabakura tuh hilang untuk dengerin dia dan Demak memanggil nama depan yaitu Hanako. Koyanagi bilang jangan memanggilku nama itu saat di tempat kerja. Kabakura tuh bantah bukannya itu namamu. Narumi tuh natap Hirotaka kayak mau tanya tentang mereka berdua. Ya Hirotaka tuh menjawab, ya seperti yang ada di pikiranmu. Ternyata pacar dari Kabakura itu adalah Hanako. Ya gitulah ya, mantap. Saat pulang, Narumi itu tanya, apakah tadi marah? Ya Hirotaka menjawab, tidak, aku tidak marah, tapi hanya khawatir saja. Pada akhirnya mereka berdua nih malah main ke arcade. Beberapa hari kemudian, Hanako dan Narumi ini sedang ributin tokoh utama. Ya Kabakura dan Hirotaka yang lihat itu hanya berpikir kenapa perempuan itu harus sama, padahal berbeda itu lebih bagus. Hirotaka jawab, mereka hanya saling adu pendapat saja. Hirotaka bilang, bagaimana pekerjaanmu? Narumi bilang, dia harus lembur. Kabakura bilang, tuh mau ngajak minum, buat karena rasa malu kemarin. Akan tetapi dia bilang, Narumi tuh mau mampir ke toko buku dulu, jadi tinggal saja. Tapi Hanako bilang, kalau begitu ke sana bareng aja, lagian masih sore kan. Singkatnya mereka nih udah berada di toko ya kan. Dan ternyata bukan toko biasa. Oh khusus otaku, Cik, mantap. Ya, Kabakura sedikit lengah dan bilang cepat selesaikan dan kita pergi ke bar. Narumi malah bilang kita bertemu lagi di sini 30 menit lagi. Lalu langsung pergi ngajak Hanako. Ya pada akhirnya ya kan Kabakura malah berbelanja sama Hirotaka. Kabakura sama Hirotaka nih pergi berkeliling. Kabakura di depan lalu Hirotaka di belakangnya. Oke, Kabakura tuh ngeluh kalau gini mending dia ke bar duluan. Ya Hirotaka bilang, kau tidak suka dengan ini? Dengan menunjukkan bukunya. Kabakura berpaling dan bicara, aku suka dengan wajah yang seram. Kabakura bilang, bukannya aku tidak suka dengan toko ini, aku hanya tidak ingin kesini dengan pakaian kerja. Kita ganti ke bagian perempuan. Narumi nih rekomendasiin manga ke Hanako dan nyuruh untuk masukin ke dalam keranjang. Hanako nih mau belanja majalah juga. Narumi juga bilang dia sangat senang karena sekarang dia memiliki teman otaku yang bisa diajak berbelanja dan saling merekomendasikan genre yang dia suka. Majalah yang dicari Hanako adalah majalah cosplay dan menyuruh Narumi buat cosplay sekali-kali. Narumi bilang yang tidak ada keberanian, tapi karena hasutan setan, Narumi jadi harus melakukannya. Saat selesai berbelanja, mereka berempat nih kembali berkumpul. Malah mereka berdua nggak jadi ke bar ya kan.
karena mereka tuh ingin membaca manga yang sudah mereka beli. Pada akhirnya, Hirotaka hanya bisa pulang dan bermain game. Ya, inilah otaku. Kalau sudah sama hal yang dia suka, maka tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Otaku wa Musakase. Episode 3. Ya, sebelum itu kita ubah nama sebentar ya kan. Narumi menjadi Naru, lalu Hirotaka menjadi Hiro, lalu Kabakura menjadi Kaba, dan Hanako menjadi Hana. Biar gampang. Oke, lanjut. Ya, Naru sama Hiro nih sedang berada di kafe, dan wajah Naru nih sedang mencemaskan sesuatu. Ya, Hiro tuh bertanya, jadi bagaimana persiapannya? Naru tuh jawab, kurang banyak. Pada akhirnya Hirotaka membantu persiapan buku dari Naru yang hamin 3 jam aja belum selesai. Tapi pada akhirnya mereka bisa menyelesaikannya dengan baik. Saat hari konferensi, Hiro nih udah nunggu di depan. Lalu Naru datang dengan semangat yang membara. Hiro menatap Naru dan bilang padahal bajunya tuh sudah imut. Tapi kenapa wajahnya tuh harus menyeramkan gitu kan? Konversi pun dimulai. Naru banyak banget muji pelanggan yang datang. Tapi itu membuat Hirotaka tuh cemburu dan kalinya tuh dia izin pergi untuk nyebat dulu. Hiro nih pas-pasan sama cosplay dan Kaba juga SMS dia di mana dan mereka berdua akhirnya bertemu. Dan begitu juga dengan Hana dan juga Naru yang bertemu ya kan. Hana sama Naru nih dikelilingi banyak sekali cewek. Dan itu ngebuat Hirotaka bilang ke Kaba. Cewek tampan itu pacarmu kan? Tolong suruh dia berhenti. Kaba bilang, aku tidak melihatnya karena ini orangnya tuh mudah cemburu. Jadi aku tidak ingin melihatnya. Singkatnya, Narumi itu berteriak karena dia lupa untuk mengunjungi lapak seseorang. Ya, Hiro tuh coba pergilah biar aku yang menjaga lapakmu ya kan. Saat perjalanan kembali, Narumi dengar cewek yang bilang kalau ada cowok tampan yang menjual buku hal nyeleneh. Narumi buru-buru kembali karena dia tahu siapa yang menjual itu. Saat kembali, Naru bilang dia mengkhawatirkannya. Tapi Hiro bilang bahwa ini menyenangkan, menceritakan dia tadi disentuh oleh seorang pria. Maksudnya tuh tangannya yang disentuh ya. Ya ya, hampir aja aku traveling. Apanya yang disentuh itu kan? Pada akhirnya konveri itu selesai dan membuat Naru bilang, tolong bantuannya besok lagi. Hirotaka. Besoknya Hiro nih ngajak Naru buat main dan ngajak ke rumah Hiro dan Naru berpikir dia sedang pakai warna apa. Maksudnya warna apa itu apa ya kan? Ya nggak kita nggak tahu ya kan. Saat jam pulang Naru nih ngampirin Hiro yang masih kerja dan Hiro bilang tunggu sebentar 2 menit lagi dia akan bersiap-siap. Mereka tuh pulang naik bis. Naru bilang bahkan dia sejak awal mulai berteman dan tiba-tiba mereka sudah berteman. Dan Hiro hanya bilang ya dan iya. Lalu Hiro bilang, apakah kau ingat sejak kapan kau sudah menjadi fujoshi? Naru langsung ngeluh sakit kepala. Mereka berdua pun sampai di rumahnya Hiro. Naru nih lupa ngecek warnanya apa. Dan Hiro nawarin buat minuman. Ya biarlah ya. Naru pun mau. Naru bayangin saat kecil dia tidak gugup saat bermain game. Tapi entah kenapa saat ini tuh dia sangat gugup. Hiro nih nawarin buat mandi karena Naru nih berkeringat. Ya Naru nih gugup banget karena pikirannya yang tidak jernih ya kan. Hiro nih tiba-tiba ngedekat. Naru ingat kalau sekarang dia tidak memakai warna pink. Dan dia bilang, warna pink saja. Hmm, Hiro bilang, aku tidak punya warna pink. Hiro ternyata tuh mau ngambil controller. Hiro bilang kalau tidak mau main game. Naru bilang, aku mau main. Gas, kita main aja. Mereka berdua pun bermain game dan Naruto yang banyak tantrum. Hiro hanya ya diam saja aja karena dia sudah pro player bos. Lalu Hiro nih ngebuka HP lalu keluar. Ya, ternyata di luar tuh ada Kanako dan Kaba. Nah, yang kangen bilang ke Naru akhirnya bertemu dan sudah lama kita nggak nginep kayak saat sekolah dulu. Naru nih nggak tahu kalau mereka tuh bakal nginep. Kaba dan Hana nih main game. Lalu Naru sama Hirotaka nih bersantai. Hiro bilang ini baru pertama kalinya dia bermain game dengan banyak orang dan itu sangat menyenangkan. Naru yang lega bilang, udang kami kapanpun lagi. Singkatnya, Kaba yang baru selesai mandi dan semuanya tuh terkejut karena wajahnya tuh berbeda banget. Kaba nih nyuruh Hiro buat mandi. Hiro ngambil handuk di kamarnya. Hana nih tanya, apakah itu kamarmu? Ya, Hiro bilang ya kan, ya itu kamarku. Hana bilang, apakah aku boleh mencari koleksi seorang pria? Hiro
hanya bilang, boleh saja. Naru mencoba merayu Kaba, tapi ya Kaba nih juga cowok ya kan, jadi tidak mau ya kan. Hana nih langsung ngajak Naru buat masuk ke kamar dan mencari. 悪いが同じ男として Hana nyuruh Naru nyari di bawah meja, lalu lemari pakaian musim dingin, di bawah kasur, dan lalu di kotak-kotak yang mencurigakan. Kaba nih berteriak, apakah kau mencarinya juga di kamarku? Ternyata Kaba juga memiliki koleksi. Koleksi apa tuh? Pada akhirnya mereka tuh gak nemu semua koleksi dari Hiro. Dan Kaba bilang, sudahlah jangan mencari, lagian tidak ada. Dan Hiro tuh orang yang tuh sulit banget ditebak. Naru juga lihat kalung pasangan yang dipakai Kaba sama Hana. Hana nih marah dan langsung keluar dan susul Kaba. Lalu Hana nih marah dan keluar dan itu pun langsung disusul oleh Kaba. Lalu Narumu yang sedang melihat koleksi figuran dari hero yang memiliki aset yang sangat besar ya kan. Nah, Naru nih nemuin kotak yang isinya cuman mainan kartu. Lalu Hiro nih bilang, ya jadi nostalgia oke. Hiro sudah selesai mandi. Naru tuh bilang cepet banget. Ya mandinya tuh pakai shower. Jadi ya lebih cepat ya. Naru dulu juga punya mainan ini tapi dia lupa menyimpannya di mana. Lalu Hiro bilang, aku bertukar dengan seseorang, dia lebih suka karakter yang manis. Dan Naru dulu juga punya mainan seperti ini, tapi dia lupa menyimpannya di mana. Hiro juga bilang, aku bertukar dengan seseorang, dia lebih suka dengan karakter yang manis daripada karakter yang kuat. Dan orang itu adalah Naru di masa kecil. Dan sejak itu juga mereka berdua sudah berteman. Naru merasa sedih karena melupakan itu. Lalu Haru bilang, itu bukan masalah besar kau. Kamu itu memiliki hobi yang harus kau lakukan, sedangkan aku hanya bermain game, jadi banyak waktu luang. Tetapi, tetap saja, Naru ngerasa bersalah. Naru bilang, kita jangan menahan diri. Jika bersamaku, aku merasa bersalah, maka pukul saja, biar kerasa adil. Ya, Hiro bilang, baiklah kalau begitu. Hiro nih langsung bersiap untuk memukul Naru. Akan tetapi, Naru mencoba menghindar dan bilang, keluarkan 40% saja. Hiro tuh nyuruh Narumi untuk tutup mata. Lalu Hiro pun melakukannya. Ini bukan pukul, boy. Ini bukan mukul, ini malah kebalikannya. Ya ampun, Hirotaka. Ya, Hirotaka bilang dengan begitu ini adil. Dan aku juga seorang laki-laki. Kau ingat Naru? Langsung bilangnya, kau adalah seorang laki. Apakah kau suka aset? Hiro bilang, tentu saja, aku suka aset yang besar. Naru nih mau ngeluh ke Hana, tapi Hana udah nyender ke Kaba dan tidur. Kaba nyuruh mereka untuk diam dan Naru sama Hiro tuh ngacungin jempol.